Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wa ala nikmatil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang berbahagia, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan yang diberikan kepada kita. Nikmat yang sering kita lupa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan semua nikmat itu pada kesempatan kali ini kita masih dipilih oleh Allah untuk bersama, untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu kegiatan Pondok Ramadan yang diadakan oleh madrasah yang kita cintai, yaitu MAN 4 Ngawi. Marilah bersama kita bersyukur dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah, kalau ada hambanya yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Semoga kita juga akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman modern sekarang ini. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah untuk sama-sama belajar masalah agama dalam agenda yang telah dirancang oleh madrasah, yaitu kegiatan Pondok Ramadan. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar masalah toharoh. Toharoh itu sesuatu yang sangat kita perlukan karena kita gunakan untuk kehidupan kita dalam kesehariannya. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama belajar masalah toharoh. Toharoh atau bersuci, menurut bahasa toharoh berarti suci dan bersih dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Adapun dasar dari toharoh, dasar kita toharoh itu adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Di antara penggalannya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dasarnya yang lain yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Nanti silahkan dibuka dan dibaca sendiri. Selain itu Rasulullah juga bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Nah, itulah dasar kenapa kita harus melakukan toharoh. Adapun hikmah dari toharoh, kenapa kok kita nanti dianjurkan untuk toharoh, itu yang pertama, toharoh termasuk tuntunan fitrah, di mana fitrah manusia itu cenderung kepada kebersihan dan membenci kotoran serta hal-hal yang menjijikkan. Yang kedua, hikmah dari toharoh adalah memelihara kehormatan dan harga diri. Karena manusia itu suka berhimpun dan selalu berkelompok, Islam sangat menginginkan agar orang muslim menjadi manusia yang terhormat dan punya harga diri di tengah kawan-kawannya, tentunya dalam keadaan selalu bersih. Hikmah yang ketiga itu memelihara kesehatan. Kebersihan itu merupakan jalan utama yang memelihara manusia dari berbagai penyakit. Karena penyakit itu lebih sering tersebar
disebabkan oleh kotoran. Sedangkan membersihkan tubuh, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki sebagai anggota tubuh yang paling sering berhubungan langsung dengan kotoran dalam kehidupan kita sehari-hari akan membuat tubuh terpelihara dari berbagai penyakit. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Dengan kita bertoharoh sehingga nanti ketika kita akan beribadah kita sudah dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang gemar bertobat dan orang-orang yang bersuci. Itu hikmah dari toharoh. Sekarang macam dari toharoh. Toharoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari hadas. Nah, ini berupa wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis, berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Adapun alat untuk toharoh, apa saja alat yang boleh digunakan untuk toharoh itu ada 3. Yang pertama air, yang kedua debu yang suci, dan yang ketiga batu. Yang pertama air untuk bersuci. Air yang kita gunakan untuk bersuci itu secara garis besar dibedakan menjadi 2. Yang pertama air yang turun dari langit, ini meliputi air hujan, air es, dan lain-lain. Dasarnya yaitu dari Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa walladzi arsala riyaha busram baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Itu pembagian air yang pertama yaitu air yang turun dari langit. Yang kedua air yang keluar dari dalam bumi. Ini contohnya air laut, air sumur, air sungai, air mata air. Ini dasarnya dari hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sedangkan pengkategorian air yang boleh untuk pengkategorian air itu kita bedakan menjadi 4. Yang pertama air suci lagi mensucikan, tohir mutohir atau biasa disebut dengan air mutlak, yaitu air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh. Tohir mutohir makruh atau biasa disebut dengan air musammas, yaitu air yang terkena panas matahari. Yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan. Air jenis ini adalah air yang sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci. Sedangkan yang keempat yaitu air yang terkena najis atau mutanajis, yaitu air yang kemasukan najis. Air ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Air ini menjadi najis begitu kemasukan olehnya sekalipun sedikit najis dan tidak merubah sifat-sifat air, yaitu warna, bau, maupun rasanya. Air mutanajis yang kedua yaitu airnya banyak, yaitu air 2 kolah atau lebih. Air ini tidak menjadi najis jika hanya kemasukan olehnya. Ia barulah menjadi najis
apabila najis itu mampu merubah salah satu di antara sifat-sifatnya, yaitu warna, rasa, dan baunya. Jadi misalnya ada air di dalam kolah yang ukurannya besar, lebih dari 2 kolah ukurannya, misalnya kemasukan, maaf ya, kotoran cicak misalnya, kemasukan tetapi tidak merubah warna, rasa, dan baunya, dan posisi airnya itu juga banyak, maka air itu tetap dalam keadaan suci. Insya Allah seperti itu. Oke anak-anak, untuk selanjutnya tadi kan dikatakan toharoh bisa bersuci dari hadas, bisa bersuci dari najis. Untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit menyinggung masalah yang bersuci dari hadas, yaitu masalah wudhu. Adapun dasar dari wudhu itu adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang artinya firman Allah di Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, ini dasar dari wudhu. Anak-anakku, wudhu ini sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal dalam sehari semalam itu kita wudhu minimal 5 kali untuk melakukan sholat wajib. Belum nanti kalau kita akan sholat sunnah. Belum ketika kita ingin menjaga wudhu dalam setiap harian kita. Makanya kita harus berusaha untuk mencari ilmu tentang wudhu itu. Sekarang kita akan mempelajari tentang rukun wudhu. Rukun berarti yang harus kita lakukan saat berwudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat untuk melakukan wudhu. Yang kedua membasuh muka. Membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, atau membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Nah, di sini rukun wudhu ada 6. Berarti yang harus kita lakukan saat kita melakukan wudhu itu ada 6 itu. Yang pertama niat. Niat wudhu yang hukumnya wajib dilafadzkan bersamaan saat membasuh wajah. Sementara niat yang sunnah adalah dilafadzkan sebelum wudhu dimulai. Yang kedua membasuh muka. Bagian wajah yang dibasuh meliputi tempat tumbuhnya rambut sampai batas ujung kedua rahang bawah. Jadi dari atas itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai kedua rahang bawah. Sementara untuk lebarnya antara kedua telinga. Jadi ini harus kita basuh semua. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud wajah di sini secara keseluruhan, termasuk alis, bulu mata, jambang, dan semua yang ada di sekitar wajah. Ini yang kedua. Sekarang rukun wudhu yang ketiga tadi adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku, atau membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan beserta siku dilakukan dengan berurutan dari bagian kanan dilanjutkan bagian kiri. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala yang dimaksud adalah bagian depan rambut hingga atas. Untuk perempuan cukup mengusap bagian kepala saja, tidak sampai ujung rambut. Sedangkan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sementara untuk bagian betis hingga lutut itu tidak wajib hukumnya.
Yang keenam, tertib. Tertib adalah melakukan rukun wudhu secara berurutan. Jadi keenam hal ini harus kita lakukan saat kita melakukan wudhu. Anak-anakku semua, antara toharoh, wudhu, sholat itu sangat berkaitan. Kalau kita toharohnya benar, wudhunya benar, itu nanti sholat kita akan sah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita toharohnya belum benar, wudhunya belum benar, itu sholat kita juga tidak sah. Untuk itu mari kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa memperbaiki, mencari ilmu bagaimana cara toharoh yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, sehingga dapat meningkatkan kualitas sholat kita. Apa yang kita pelajari saat ini hanya sedikit yang prolog dari pengetahuan kita ya. Saya maksudkan di sini dari apa yang kita pelajari ini, saya harapkan kalian mampu mencari yang lebih dari ini. Silahkan dipelajari lagi, cari ilmu tentang hal toharoh, tentang wudhu, tentang mandi wajib, tentang tayamum dan lain-lain. Semoga dengan semangat kita mencari ilmu, Allah akan memberikan kefahaman yang lebih kepada kita. Oke anak-anakku, untuk yang kita pelajari cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.